Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil sekali, jadi semangat coba sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah teman-teman dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan semoga teman-teman juga dalam keadaan bahagia di dalam amin. Ya, teman-teman di siang hari ini masih pada semangat? Semangat. Masih pada semangat? Semangat. Nah, saya ingin beri tes dulu semangat teman-teman dengan tepuk semangat gitu ya. Boleh dipimpin oleh Teh Sania, boleh Teh Sania maju ke depan. Tepuk tangan, tepuk semangat saja. Oke, boleh. Dimulai Teh Sania, tepuk semangat. Semangat. Terima kasih Teh. Ya, semoga teman-teman dengan tepuk semangat ini teman-teman lebih semangat gitu ya di siang hari ini. Kira-kira hari ini siapa yang belum hadir? Apa yang semua? Semua ya, alhamdulillah dari pertemuan hari ini semuanya hadir dalam keadaan sehat. Ya, teman-teman, pada pertemuan ke-13 ini teman-teman akan membahas mengenai gangguan bahasa anak usia dini. Namun teman-teman, sebelum teman-teman membahas lebih dalam atau berkenalan dengan yang namanya gangguan bahasa, saya ingin bertanya dulu gitu ya, pada pertemuan sebelumnya teman-teman sudah mempelajari apa saja ya? Oke, ya, pada pertemuan kemarin teman-teman sudah mempelajari terkait dengan aspek perkembangan bahasa. Ada berapa aspek sih dalam perkembangan bahasa? Ada 4. Apa saja yang pertama? Membaca. Oke, membaca. Kemudian yang kedua? Menulis. Yang ketiga? Berbicara. Dan keempat? Menyimak. Jadi teman-teman ada 4 aspek perkembangan bahasa pada anak usia dini. Yang pertama adalah membaca, yang kedua adalah menulis, yang ketiga adalah berbicara, dan yang terakhir adalah menyimak ataupun mendengarkan. Nah, setelah teman-teman berkenalan dan memahami aspek-aspek tersebut, teman-teman juga perlu tahu nih apa saja sih permasalahan ataupun gangguan yang sering terjadi pada anak usia ini, terutama pada gangguan bahasa. Nah, jadi teman-teman pada pertemuan hari ini teman-teman akan mempelajari terkait yang pertama, diharapkan teman-teman mampu menganalisis apa saja sih gangguan dari perkembangan bahasa anak usia ini. Yang kedua, teman-teman juga mampu menganalisis bagaimana karakteristik gitu ya, atau ciri-ciri ataupun tanda-tanda dari gangguan perkembangan bahasa anak usia ini. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman juga diharapkan mampu menganalisis kira-kira faktor penyebabnya apa sih dari gangguan tersebut gitu ya. Kemudian yang terakhir, teman-teman juga mampu menganalisis nih solusi ataupun cara ataupun strategi dalam mengatasi permasalahan ataupun gangguan dari bahasa tersebut. Jadi ini adalah poin-poin yang akan teman-teman dapatkan pada pertemuan hari ini ya. Nah, untuk materinya teman-teman akan mempelajari ke-6 materi tersebut. Yang pertama ada gangguan bahasa, yang kedua ada gangguan bahasa secara biologis, yang ketiga ada bahasa secara kognitif, yang keempat gangguan bahasa secara kognitif, yang kelima gangguan bahasa secara linguistik, dan yang terakhir gangguan bahasa. Ya, jadi ini adalah beberapa gangguan bahasa yang ada pada anak usia dini yang akan kita pelajari pada pertemuan. Sebelum teman-teman mempelajari lebih lanjut terkait gangguan bahasa pada anak usia dini, teman-teman juga harus tahu nih bagaimana sih kondisi bahasa pada anak usia dini terutama di Indonesia. Teman-teman, terdapat beberapa penelitian yang mengatakan bahwasanya menurut Madian dan Ismet tahun 2021 bahwasanya anak usia dini mengalami gangguan bahasa itu hampir 42,5%. Kemudian juga menurut IDAI gitu ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia pada tahun 2023 bahwasanya gangguan bahasa pada anak usia dini mencapai 5-8% atau sekitar 5 atau 8 anak dari 100 mengalami gangguan tersebut gitu ya teman-teman. Kemudian juga penelitian yang dilakukan oleh MINSI tahun 2023 selama 6 bulan terakhir gitu di Rumah Sakit Abdul Wahab bahwasanya ada 62 anak mengalami gangguan bahasa gitu ya teman-teman. Nah, gangguan bahasa ini bukan hanya speech delay teman-teman, tetapi banyak ragamnya terkait dengan gangguan bahasa. Hal ini diuraikan oleh Damayanti tahun 2025 yang mengatakan bahwasanya banyak ragam dari gangguan bahasa, yaitu linguistik, neurobiologis, kemudian faktor sosial emosional, kemudian kognitifnya gitu ya. Nah, fenomena ini juga menjangkit gitu ya teman-teman di kalangan anak artis gitu ya teman-teman. Saya mendapatkan hasil penelitian dari Irmana tahun 2024, ternyata banyak sekali anak artis yang mengalami speech delay. Ada halnya ini anak ketiga dari Seren Sungkar gitu ya. Kemudian ada anak yang pertama Nikita Gina dan Nikita Kinos, dan ada juga anak dari Riancis dan Kurian yang dimana mereka ini anak-anaknya mengalami gangguan speech delay. Salah satu faktornya itu masalah neurologis, faktor genetik ataupun faktor lingkungan gitu ya. Ya, nah teman-teman ada pepatah bahwasanya kalau saya tak kenal maka tak
Saya kita kenal maka tahu. Jadi teman-teman sebelum kita lebih dalam, teman-teman harus tahu nih pengertian ataupun apa itu dari maksud dari gangguan bahasa itu sendiri ataupun gangguan berbicara itu sendiri. Yang pertama adalah gangguan bahasa, yaitu gangguan ekspresi, teman-teman, ekspresi dan pemahaman akibat terganggunya pemerolehan kosakata, akhir kata ataupun struktur kalimat. Lain halnya adalah gangguan berbicara, gitu ya. Kalau gangguan berbicara itu berkaitan dengan gangguan dalam memproduksi aspek kata, frasa, kalimat dan yang lainnya. Dengan gangguan bahasa secara biologi, teman-teman, itu berkaitan dengan ketidaksempurnaan organ, baik itu organ pendengaran, kemudian organ berbicara ataupun organ penglihatan. Kemudian yang berikutnya adalah gangguan bahasa secara kognitif. Berarti ini otomatis adanya kelemahan ataupun kekurangan dari kognitif anak, gitu ya teman-teman. Sehingga ini mempengaruhi anak itu berbahasa. Contohnya demensia, skizofrenia dan yang lainnya, gitu ya. Yang berikutnya adalah gangguan bahasa secara psikogenik. Apa sih psikogenik itu? Jadi gangguan bahasa psikogenik itu berkaitan dengan gangguan psikologis ataupun mental. Sehingga ketika mereka berbicara itu akan ada gangguan, baik itu namanya berbicaranya manja, gitu, yang berubah huruf S jadi C, gitu ya, cair, gitu ya, susu jadi cucu dan sebagainya. Berbicara kemayu, lemah lembut, kemudian berbicara kata, dan yang terakhir adalah berbicara berani. Kemudian yang berikutnya gangguan bahasa secara linguistik, gitu ya, adalah untuk tidak mampuan, gitu ya, teman-teman memperoleh ataupun memperoleh informasi secara linguistik, gitu ya. Contohnya gangguan kefasihan. Yang berikutnya adalah gangguan artikulasi ketika berbicara tidak jelas, kemudian gangguan baca tulis. Ya, itu adalah beberapa. Nah, apa sih penyebab itu semua, gitu ya teman-teman? Banyak faktor, teman-teman, gitu ya. Itu adalah beberapa referensi yang bisa teman-teman jadikan bahan diskusi, gitu ya. Pasti apa saja sih gangguan bahasa anak usia ini? Silakan teman-teman join ke Mentimeternya, dipilih saja di handphonenya, di kampus, file yang sudah berikan. Kemudian masukkan angka tersebut, gitu ya, linknya. Kita lihat ya. Sudah pada join? Nah, ternyata setelah teman-teman menulis ini, ternyata beberapa memang ada yang bilang tidak masalah, nggak ada nih masalah pada anak, gitu ya, bahasanya. Ada yang bilang cadel, kemudian gagal, speech delay, dyslexia ataupun kata. Gitu ya, kalau kita di atas 3 ataupun 4 mahasiswa, kemudian teman-teman nanti tentukan kira-kira gangguan dari kasus ini apa, penyebabnya apa, tanda-tandanya apa, gitu ya. Silakan teman-teman dibagi kelompoknya. Ada 3 kelompok, ya. Kelompok pertama Teh Sania, kelompok kedua Teh Fauzia, dan yang kelompok ketiga adalah Teh Ratna, gitu. Jadi nanti silakan teman-teman dibaca, gitu ya, kasus yang saya berikan, kemudian teman-teman analisis kira-kira gangguan apa, tanda-tandanya seperti apa, dan penyebabnya kira-kira apa. Saya berikan waktu kurang lebih 15 menit untuk didiskusikan dengan teman-teman. Ya, teman-teman, waktunya sudah 15 menit. Semoga teman-teman sudah mendiskusikan, gitu ya, apa sih kasus atau gangguan apa sih yang ada di kasus ini. Nah, boleh yang sudah siap, kelompok berapa? Boleh? Siapa? Boleh tanda tangannya? Boleh kalau Teh Sania? Boleh. Kira-kira apa sih gangguannya? Gangguan yang dialami Sinta ini kemungkinan gangguan bahasa secara linguistik, Bu. Oke, linguistik. Ya. Kenapa? Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya kesulitan mengucapkan kata dengan jelas dan bermakna, menggunakan bahasa yang tidak biasa, kalau kata Sinta ini terbatas, dan tidak sesuai dengan tahap perkembangan pada usia anak seusianya. Oke, terima kasih. Ada yang memiliki pendapat yang lain? Kelompok lain? Boleh. Tadi kalau kelompok kesannya bilangnya gangguan bahasa secara linguistik. Ada yang lainnya? Boleh. Siapa? Teh Fauzia, kelompok Teh Fauzia atau Teh Ratna? Boleh. Boleh kelompok Teh Fauzia terlebih dahulu. Menurut kami sendiri memahami perkembangan negara secara aplikasi, karena pelaporannya itu belum tepat. Oke, belum tepat. Ya, itu kata belajar di bawah. Oke. Ya, terima kasih. Nah, tadi kira-kira penyebabnya apa sih, teman-teman? Boleh kelompok Teh Ratna, kira-kira penyebab anak tersebut memiliki gangguan itu apa ya kira-kira ya? Kurangnya stimulasi bahasa dari lingkungan, khususnya dari orang tua. Oke, kurangnya stimulasi dari orang tuanya, gitu ya. Oke, nah kita lihat kira-kira apa sih sebenarnya gangguan yang dialami oleh Sinta ini, gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah teman-teman analisis, gitu ya, kasus tersebut, kita bisa dapat simpulkan bahwasanya Sinta ini memiliki gangguan bahasa secara linguistik, terutama gangguan artikulasi. Kenapa? Yang pertama, anak Sinta tersebut belum mampu mengungkapkan kata-kata bermakna secara jelas, gitu ya. Yang kedua yaitu Sinta juga kesulitan mengucapkan huruf K dan R. Contohnya tadi kuda jadi kuda, rumah jadi rumah dan sebagainya, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah Sinta ini menggumam ketika berkomunikasi.
faktor penyebabnya tadi banyak ya teman-teman, benar tadi dari kelompok karena kurang stimulasi, kemudian ketidakhadiran dari role model bagi orang tua, kemudian kurangnya interaksi karena orang tua sibuk. Kemudian yang berikutnya faktor teknologi, karena kita sering banget main handphone atau gawai. Kemudian konten digitalnya pasif, karena tidak ada yang ngajak ngobrol. Dan yang berikutnya adalah pola asuh dari orang tua. Itu adalah beberapa kasus dan faktor yang mempengaruhi gangguan dari si anak tersebut. Ya, lalu bagaimana sih penerapan moderasi beragama pada mata kuliah pengembangan bahasa Indonesia ini, teman-teman? Ya, teman-teman, sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana sih tanda-tanda, bagaimana sih faktor penyebab gangguan tersebut. Nah, tapi teman-teman harus tahu gitu ya, teman-teman tidak boleh terfokus kepada yang namanya bagaimana sih menangani, bagaimana sih memperbaiki gangguan bahasa pada anak. Tapi teman-teman juga gitu ya, perlu gitu ya mengenalkan kepada anak bagaimana mereka menerima dirinya, bagaimana mereka empati terhadap lingkungannya dan sebagainya. Yang pertama adalah teman-teman harus menerapkan ataupun mengajarkan kepada diri dan anaknya bahwasanya setiap individu itu berhak mendapatkan perilaku yang baik gitu ya teman-teman. Yang kedua, teman-teman juga perlu mengajarkan kepada anak-anak gitu ya bahwasanya sikap toleransi terhadap individu meskipun mereka memiliki cara berkomunikasi ataupun cara berbahasa yang berbeda gitu ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya itu teman-teman juga harus mengajarkan kepada anak bagaimana sih menerima terhadap perbedaan gitu ya antara dirinya dengan temannya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah teman-teman juga perlu mengajarkan kepada anak untuk memberikan kesempatan kepada anak bahwasanya semua anak itu berhak untuk didengarkan, semua anak itu berhak dipahami gitu. Jadi dalam mengintegrasikan materi moderasi beragama ini pada mata kuliah pengembangan bahasa ini diharapkan teman-teman itu bukan hanya membentuk anak terampil dalam bahasa, tetapi juga memiliki hati yang lapang gitu ya teman-teman, toleran dan penuh empati terhadap sesama, terutama kepada anak yang memiliki gangguan ataupun permasalahan dalam bahasanya. Mungkin diskusi itu ya sangat panas gitu ya, mencari tentang gangguan yang dialami oleh kita. Nah, untuk membangun semangat teman-teman, mungkin kita akan ada sedikit dulu gitu ya untuk meredakan badan-badannya. Boleh berdiri terlebih dahulu? Oke, ada yang tahu lagu Arang Samsa? Oke, kita tahu? Oke, siapa yang mau bantu ibu untuk memimpin? Boleh, Kristi, boleh. Semoga teman-teman apa yang teman-teman dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Ya, teman-teman, itu adalah pembelajaran pertemuan pada hari ini gitu ya. Mungkin kita bisa simpulkan bahwasanya teman-teman gangguan bahasa itu banyak ini variasinya, bukan hanya gangguan speech delay gitu ya teman-teman yang teman-teman tahu, kemudian gangguan artikulasi, tetapi banyak macamnya ya. Tadi ada gangguan bahasa secara biologi, kemudian ada gangguan bahasa secara linguistik, kemudian ada gangguan bahasa secara psikogeni, kemudian yang terakhir gangguan bahasa secara kognitif. Dan itu banyak faktornya teman-teman, bukan hanya dari faktor dari diri anak, tetapi juga dari faktor eksternalnya, orang tua ataupun lingkungan. Nah, untuk pertemuan berikutnya, gitu ya teman-teman nanti akan mempelajari apa sih solusi yang bisa membantu mengatasi permasalahan ataupun gangguan bahasa pada anak usia dini. Jadi nanti silakan teman-teman baca materi yang sudah saya lampirkan di kampusnya, pahami, kemudian nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Jadi ya teman-teman, sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup? Atau ada yang ditanyakan? Sudah, kalau sudah cukup mungkin teman-teman saya akhiri pembelajaran hari ini sampai di sini. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya, terima kasih atas aktivitasnya, terima kasih juga atas kontribusi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.